Ketegangan memulai episode Cafe Minamdang ke-13. Nam Han-jun berusaha untuk menyelamatkan Jae-hee yang terjebak dalam mobil minibus milik Gu Tae-soo yang telah terbakar. Suchol dan Hye-jun datang membantu Han-jun untuk menyelamatkan Jae-hee. Untungnya, gembok berhasil dihancurkan dan Suchol terus berusaha memadamkan api. Han-jun segera mengeluarkan Jae-hee yang telah pingsan. Setelah menyelamatkan Jae-hee, dukun tersebut jatuh pingsan karena terlalu banyak menghirup asap. Keduanya pun segera dilarikan ke rumah sakit. Di rumah sakit, Han-jun terbangun dengan Jae-hee yang menunggu di sisinya. Keduanya berbicara dan saling mengungkapkan perasaan mereka pada satu sama lain. Han-jun berjanji pada Jae-hee bahwa setelah dirinya berhasil menangkap Gopuri dan mendapat persetujuan Jae-jong, mereka akan bisa bersama. Keesokan harinya, keduanya memutuskan untuk kembali bekerja dan melanjutkan penyelidikan terkait Gu Tae-soo. Jae-hee menunjukkan foto yang ia temukan di mobil Gu Tae-soo dan Jang Do-jin mengungkapkan bahwa Gu Tae-soo memang benar sosok Lim Yong-ju. Kisah masa lalu Gu Tae-soo diceritakan bagaimana ia tumbuh dengan ayah pemabuk dan ibu yang kabur. Gu Tae-soo telah disiksa oleh ayahnya hingga suatu hari anak itu membunuh ayahnya dan membakar rumah mereka sebelum akhirnya menghilang. Penyelidikan berlanjut. Mereka membuka laptop milik Gu Tae-soo yang sebelumnya ditemukan. Di dalamnya terdapat sebuah video bukti kejahatan yang dilakukan oleh para petinggi. Salah satu video menunjukkan sebuah klub malam bernama Enjoy Club. Pada akhirnya, mereka memulai penyelidikan mereka tentang Enjoy Club yang ternyata menjalankan bisnis narkoba. Tim Minamdang, Han Jae-hee dan Jaksa Cha Do-won merancang rencana untuk menyamar dan masuk ke dalam Enjoy Club. Setelah selesai diskusi malam itu, Han-jun dan Jae-hee menghabiskan waktu mereka berjalan-jalan. Keduanya kemudian mengobrol dan saling berjanji. 아유, 오프리 빨리 잡아야겠다. 너도 나도 평범하게, 사랑하는 사람끼리. 그럼 지금 약속해. Tim Minamdang, Jae-hee dan Jaksa Cha Do-won menyelinap masuk ke dalam Enjoy Club dan saling berbagi tugas. Pada akhirnya, mereka menemukan bukti sebuah obat terlarang bernama Ruby digunakan untuk menjebak wanita di klub tersebut. Tim Minamdang telah menyusun rencana dan mereka harus mendapatkan dokumen bisnis ilegal yang dimiliki oleh Gu Tae-soo. Han-jun dan Suchol pun segera menyelinap masuk ke lantai paling atas hotel, tempat di mana ruangan Gu Tae-soo berada. Sementara itu, kepolisian menghadang para penjaga hotel. Lee Min-gyong dan Park Jin-sang yang berada di sana melihat Han-jun yang berusaha untuk menyelinap, dan Han-jun kemudian membodohi keduanya agar ia bisa mencari tahu password dari berangkas ayah Park Jin-sang. Sayangnya, Gu Tae-soo tidak kalah cepat dan muncul untuk mengambil dokumen penting. Pertarungan antara keduanya pun terjadi. Pada akhirnya, Han-jun hanya berhasil mendapatkan satu dokumen, dan keesokan harinya, Tim Minamdang kembali berkumpul bersama Jae-hee dan Jaksa Cha Do-won. Han-jun kemudian menjelaskan benang merah para pelaku kejahatan dan bisnis mereka. 움직이는 카르텔이 조이스한테 거기서 루비를 팔아 번 돈을 윙고모는 작두동. Sementara itu, Gu Tae-soo, Cha Seung-won dan Bibi Lim juga berkumpul. Cha Seung-won menunjukkan amarahnya setelah apa yang telah terjadi. Pada akhirnya, mereka pun memutuskan untuk menyingkirkan Chairman Park Dong-gi. Kembali ke Minamdang, mereka menemukan sebuah perusahaan bernama KM Leaders, yang ternyata dimiliki oleh Bibi Lim. Han-jun menebak bahwa Bibi Lim akan menipu semua orang dengan investasi Jak Dudong Project. Nam Han-jun berhasil menebak langkah selanjutnya komplotan Cha Seung-won yang akan membunuh Chairman Park Dong-gi. Di sisi lain, Chairman Park Dong-gi dan Gu Tae-soo telah pergi. Mereka pergi ke rumah lama Lim Yong-gu, dan Gu Tae-soo menyerang pria itu. Tim Minamdang kemudian pergi ke rumah lama Lim Yong-ju dan menghentikan aksi Gu Tae-soo yang akan membakar Chairman Park Dong-gi. Han-jun berusaha untuk menghentikan Gu Tae-soo dengan membawa kembali kematian sosok Kang On-ye dan juga sosok ibu Gu Tae-soo. Pada saat itu, Gu Tae-soo pun mulai terguncang. Pada epilog episode kali ini, masa lalu Gu Tae-soo diperlihatkan.
Lim Yongju kecil ditemukan oleh Bibi Lim. Kemudian sosok baru juga muncul bersamanya yang membuat penonton semakin penasaran. Sekian 5 menit rangkuman drama Korea Cafe Minamdang episode 13. Untuk mengetahui kisahnya lebih lengkap dan lebih lanjut, kalian dapat menonton dramanya. Terima kasih. Cafe Minamdang episode 14 dilanjutkan dengan kisah Nam Han-jun yang berusaha untuk membuat Gu Tae-soo terguncang. Han-jun mengatakan bahwa Kang Eun-hye berada di sana dan jebakan untuk Gu Tae-soo pun dimulai. Namun, ketika Gu Tae-soo sudah mulai percaya, Suchol muncul dan membuat rencana berantakan. Pada akhirnya, Gu Tae-soo pun ditangkap oleh polisi. Di sisi lain, Cha Seung-won mengamuk karena rencana Bibi Lim tidak berhasil. Cha Seung-won merencanakan sesuatu dan mengancam Bibi Lim. Pada akhirnya, Bibi Lim pergi menemui Cha Irman Park dan mengancam pria itu untuk tidak membuka mulut. Kepolisian melanjutkan penyelidikan terkait proyek Jakdudong dan mencoba mencari celah untuk menangkap para orang-orang yang terlibat. Sementara itu, pihak Bibi Lim mempercepat proses penjualan proyek mereka. Kembali ke Minamdang, Han-jun mendapati hubungan antara Hye-jun dan Suchol. Han-jun pun memaksa Suchol untuk berbicara, namun ketika pria itu hampir mengungkapkan hubungannya, Hye-jun menghentikannya. Kemudian, Nadan pada akhirnya bertanya pada Han-jun mengapa pria itu tidak senang dengan hubungan Hye-jun dan Suchol. Namun kemudian Han-jun menjawab bahwa dirinya tidak mau memilih kubu jika suatu hari nanti keduanya bertikai dan mengakhiri hubungan mereka. Di kepolisian, Gu Tae-soo kembali diinterogasi. Namun, Gu Tae-soo tidak mau membuka mulutnya dan mengakui semua perbuatannya. Gu Tae-soo mulai memprovokasi Han Jae-hee, mengingatkannya pada pembunuhan Han Jae-jong yang cukup membuat gadis itu mulai marah. Han Jae-hee berusaha untuk menenangkan dirinya, ia pun bertemu dengan jaksa Cha Do-won. Cha Do-won menawarkan bantuannya, namun kemudian Jae-hee mengungkapkan bahwa ia mampu menyelesaikan kasus yang ada. Jae-hee juga mengungkapkan bahwa mengingat Jae-jong, hal itu membuat dirinya ingin berada di sisi Han-jun, yang juga selama ini menderita karena kematian Jae-jong. Cha Do-won berusaha menghentikan Jae-hee. Pria itu pun mengungkapkan kekhawatirannya terkait Jae-hee yang terus terluka. Ia juga mengungkapkan perasaannya pada Jae-hee. Namun Jae-hee pada akhirnya menolaknya dan mengungkapkan bahwa ia tidak dapat menerima perasaannya. Adegan berpindah. Kini Nam Han-jun terlihat sedang menemui Jae-jong dan ia menceritakan hubungannya dengan Jae-hee. Namun kemudian berbagai hal aneh terjadi, membuat Han-jun mulai merinding. Jae juga datang untuk menemui Jae-jong dan mengungkapkan perasaannya dan keberhasilannya. Setelahnya, Jae-hee berusaha untuk menemui Han-jun, namun kemudian ia tak dapat menemukan pria itu. Di Cafe Minamdang, Jae-hee mendapati Hye-jun dan Suchol yang sedang berpacaran. Namun kemudian gadis itu menanyakan di mana Han-jun berada. Han-jun ternyata pergi untuk camping. Hal itu ia lakukan untuk mengingat Jae-jong yang selalu mengajak Han-jun untuk pergi camping bersama-sama selama hidup. Namun kemudian Jae-hee muncul dan membantu Han-jun yang kesulitan memasang tenda. Keduanya pun pada akhirnya menghabiskan waktu bersama. Keduanya saling mengungkapkan perasaan mereka sambil berjalan-jalan bersama. Jae-hee pada akhirnya bertanya apakah mereka bisa dapat berkencan seperti pasangan pada umumnya. Karena pada akhirnya mereka telah menangkap Gu Tae-soo. Mereka pun pada akhirnya berpergian bersama dan bersenang-senang. 야, 이뻐. 진짜. Malamnya, keduanya menikmati sisa waktu yang ada. Jae-hee dan Han-jun mengungkapkan kerinduannya pada satu sama lain, dan juga kepada sosok Jae-jong. Keduanya mengungkapkan bahwa mereka telah melakukan yang terbaik. Han-jun kemudian mengungkapkan perasaannya kepada Jae-hee, dan keduanya pun berciuman di bawah guguran dedaunan. Malamnya, Han-jun mendapatkan telepon dari banyak pihak. Park Jin-sang menginformasikan bahwa Cha Seung-won melakukan hal yang mencurigakan. Dan pada akhirnya mereka membuat janji untuk bertemu di Minamdang.
Hari libur Jae-hee dan Ha-jun pun berakhir. Keesokan harinya, Han-jun pulang lebih cepat, membuat Hye-jun dan Suchol yang baru saja pulang dibuat kaget. Hye-jun pun berusaha untuk masuk ke dalam kafe tanpa sepengetahuan Han-jun. Siangnya, Park Jin-sang dan Lee Min-gyong bertemu dengan tim Namdang, Jae-hee, dan jaksa Cha Do-won. Cha Seung-won ternyata telah mempercepat pergerakannya, dan mereka harus mulai menyusun rencana untuk menghentikan pria itu. Rencana pun dimulai. Di kepolisian, tim polisi harus bertingkah layaknya mereka mendapatkan sebuah bukti dari orang tak dikenal terkait kasus Kang Eun-hye. Bukti video pun muncul dan kemudian polisi mulai bergerak. Di sisi lain, Cha Seung-won memulai acara peresmian proyek Jak Dudong. Ketika Bibi Lim melakukan upacara, tak disangka Han-jun dan Suchol mengganggu acara tersebut dan mengambil seluruh perhatian yang ada. Di depan pers dan semua orang, Han-jun pun mengungkapkan kejahatan dan rencana busuk yang telah dilakukan oleh semua pihak yang terlibat. Sekian 5 menit rangkuman drama Korea Cafe Minamdang episode 14. Untuk mengetahui kisahnya lebih lengkap dan lebih lanjut, kalian dapat menonton dramanya. Terima kasih. Drama Korea Cafe Minamdang episode 15 dimulai dengan penangkapan komplotan Cha Seung-won. Tim Minamdang dan kepolisian berusaha untuk menangkap semua orang yang terlibat dan pertarungan pun terjadi. Sayangnya, Bibi Lim berhasil kabur. Semua pihak yang terlibat dibawa ke kantor polisi untuk diperiksa. Namun mereka tidak dapat menyeret Cha Seung-won dan semua orang tidak mau mengakui keterlibatan pria itu. Kembali ke Cafe Minamdang, Nam Han-jun bertemu dengan Lee Min-gyong dan Park Jin-sang. Keduanya mengungkapkan rasa terima kasih, dan Han-jun mendapatkan sebuah fan cafe sebagai hadiah. Setelahnya, Han-jun diminta untuk berhati-hati karena mereka akan menghadapi kemarahan dari Cha Seung-won. Pada akhirnya, benar saja bahwa Cha Seung-won harus dilepaskan. Cha Seung-won kembali ke kantornya dan melakukan meeting. Pria itu pun marah karena Bibi Im menghilang, membawa kabur uangnya. Dia memerintahkan untuk mencari Bibi Im dan merencanakan pembalasan dendam kepada tim Minamdang. Pagi harinya, Han-jun mendapati kamar Hye-jun berantakan dan gadis itu tidak bisa ditemukan. Melihat keadaan tersebut, Han-jun makin dibuat kaget dengan tubuh yang menggantung yang ternyata merupakan sebuah manekuin. Nada dan Han-jun dibuat ketakutan karena mereka tak bisa menemukan Hye-jun. Hye-jun dan Suchol ternyata baru saja pulang. Han-jun mendapati gadis itu langsung berlari dan menangisi adiknya tersebut. Mereka memeriksa kamar Hye-jun. Han-jun ternyata telah mengetahui hubungan adiknya dengan sahabatnya dan merestui keduanya. 알고 있었어. 그럼 잘 지켜. 아니, 이 새끼 내가 조진다. Setelahnya, mereka kembali melakukan penyelidikan terkait Cha Seung-won. Saat sedang berdiskusi, Cha Do-won datang dan mengungkapkan kisah masa lalu tentang kakaknya. Ia menceritakan bahwa kakaknya pernah membunuh seorang di rumah tersebut, dan ternyata kasusnya telah dimanipulasi. Mereka pun memutuskan untuk pergi dan memeriksa ke TKP. Saat sampai di rumah Cha Do-won, mereka pun mencoba mencari sisa-sisa bukti yang ada. Namun pada akhirnya, Cha Do-won merasakan pusing luar biasa, dan ia mengingat masa lalu yang terjadi saat ia masih kecil. Han-jun dan Jae-hee membawa Do-won keluar dan membiarkan agar pria itu tenang. Cha Do-won menceritakan bahwa korban dibunuh dengan cara dicekik menggunakan dasinya. Di sisi lain, pihak kepolisian kembali mencari bukti yang dapat membantu penyelidikan. Mereka mendapati bahwa hotel yang menjadi TKP adalah hotel yang cukup hits dan banyak dikunjungi oleh orang terkenal. Mereka pun pada akhirnya mencoba mencari informasi di hotel tersebut. Akhirnya, tim polisi mendapati bukti rekaman yang direkam oleh penyidik seorang artis bernama Hari, yang kebetulan tinggal di hari yang sama dengan waktu kejadian. Dalam rekaman tersebut, mereka dapat melihat sosok Bibi Lim dan Gu Tae-soo berada di TKP di hari kejadian berlangsung. Di Cafe Minamdang, mereka membawa sosok teman masa kecil Cha Seung-won untuk ditanyai. Ia mengungkapkan bahwa dirinya tidak membunuh siapapun. Ia juga tidak mengingat bahwa Cha Seung-won mencekik korbannya. Namun pada akhirnya mereka menemukan jalan untuk bertemu dengan sosok konselornya. Pada akhirnya, Nam Han-jun, Jae-hee, dan jaksa Cha mencari konselor keluarga Cha. Di sisi lain, Hye-jun, Suchol, dan Nadan mencoba memasang alat pelacak di mobil Cha Seung-won dan menyadap pria itu. Cha Seung-won ternyata pergi untuk menemui konselornya. Cha Seung-won mencoba meminta saran kepada dokternya tentang apa yang terjadi dan tentang Do-won yang berusaha untuk mengusiknya.
Keesokan harinya, Jae dan Han Jun pergi menemui sang konselor dan mencoba mencari informasi tentang Cha Sung-won. Namun ternyata telah berada di sana sosok yang diperkenalkan sebagai Gopuri, yaitu jaksa Cha Do-won. Pria itu mengingat apa yang terjadi di masa lalu dan menjustifikasikan semua pembunuhannya sebagai usaha keadilan baginya. 당신이 만든 작품 손에 주는 기분이 어때? Sekian 5 menit rangkuman drama Korea Cafe Minamdang episode 15. Untuk mengetahui kisahnya lebih lanjut dan lebih lengkap, kalian dapat menonton dramanya. Terima kasih. Drama Korea Cafe Minamdang episode 16 diawali dengan kelanjutan episode sebelumnya, di mana kisah malam hari sebelum pembunuhan Dr. Jung berlangsung. Di sana, diperlihatkan sosok Cha Do-won yang menemui dokter itu. Mereka membicarakan perihal Cha Sung-won. Namun kemudian, Do-won menceritakan bagaimana dirinya melihat memori yang berbeda. Dr. Jung kemudian menceritakan masa lalu bagaimana Do-won merupakan anak pintar, yang sayangnya adalah sosok psikopat. Dr. Jung merupakan seorang konselor yang membimbing dan mencoba merubah sikap dari Do-won. Namun ternyata memori Do-won telah diubah agar pria itu percaya bahwa pembunuh sesungguhnya adalah Cha Sung-won. Do-won dibuat kaget bahwa ingatan tersebut hanyalah tipu daya ayahnya dan sang konselor. Ingatan Do-won telah dimanipulasi. Ye-yeon merasa bangga karena dirinya menganggap bahwa ia telah merubah Do-won. Ia juga merekam semua kegiatan konseling Do-won dalam sebuah CD dan buku harian. Wanita tersebut kemudian memberikan alat penenang kepada Do-won. Hal tersebut kemudian membuat Cha Do-won merasa kebingungan. Ia kembali ke kantornya sambil memikirkan apa yang harus ia lakukan. Pria itu pun memutuskan untuk menyingkirkan Dr. Jung Hye-yeon. Do-won kembali ke kantor Jung Hye-yeon dan berbicara dengan dokter tersebut. Do-won menginginkan rekaman dan buku harian dokter tersebut, namun sang dokter kemudian mencoba untuk membuat sebuah kesepakatan. Akan tetapi, Han Jun dan Jae-hee kemudian muncul untuk menemui Dr. Hye-yeon. Hye-yeon pun berbicara dengan Han Jun dan Jae-hee dan mendapati fakta bahwa telah terjadi pembunuhan. Wanita tersebut cukup kaget mengetahui bahwa usahanya merubah sosok Do-won ternyata gagal. Ketika ia kembali untuk bertemu Do-won, pria itu membunuh dokter tersebut dan kabur membawa bukti-bukti yang ada. Han Jun dan Jae-hee datang, namun sayangnya mereka terlambat menyelamatkan Dr. Hye-yeon. Kembali ke kafe Minamdang, Han Jun mendapati Hye-jun dan Su-chol sedang berpacaran. Namun mereka mengatakan bahwa mereka sedang memantau Cha Sung-won yang tidak pergi kemanapun. Ye-jun kemudian mengatakan bahwa foto yang didapatkan oleh Han Jun merupakan foto yang telah dimanipulasi. Ketika Han Jun sedang mencoba memaksa Ye-jun untuk bekerja, Cha Sung-won mulai bergerak untuk mencari Bibi Im. Han Jun dan Su-chol pun segera bergerak lebih cepat untuk menemukan Bibi Im sebelum Cha Sung-won. Mereka pun berhasil kabur dan Bibi Im dibawa ke kafe Minamdang. Han Jun dan Bibi Im kemudian saling berbincang. Han Jun kembali menjalankan tipu muslihatnya sebagai dukun, namun Bibi Im tidak mempercayainya. Akan tetapi kemudian Han Jun mengungkapkan kejahatan dan rencana Bibi Im untuk membuat wanita itu terpojok. Bibi Im kemudian menceritakan bagaimana dirinya memanipulasi kasus pembunuhan di kediaman keluarga Cha. Han Jun kemudian memperingatkan Bibi Im tentang apa yang wanita itu lakukan, namun Bibi Im tetap percaya diri bahwa dirinya tidak melakukan kesalahan ketika ia merubah Gu Tae-soo sebagai pembunuh. 차용재 회장한테 전화가 왔었어. 덮어줘야겠다고. 태수가 죽은 학생인 척 알리바이를 줘. Bibi Im mengatakan bahwa dirinya bukanlah orang yang mengontrol Gu Tae-soo sepenuhnya. Dan Han Jun kemudian bertanya bahwa mengapa para pembunuh tersebut tetap mempertahankan Bibi Im. Bibi Im tertawa dan Han Jun memperingatkan wanita itu bahwa dirinya mungkin akan mati di tangan tuannya sendiri. Bibi Im juga kemudian mengatakan bahwa Han Jun akan menghancurkan barang bukti karena dirinya harus membantu Bibi Im untuk kabur. Bibi Im juga mengatakan bahwa ia memiliki dokumen milik Han Jae-jong yang ditinggalkan untuk Han Jun sebelum jaksa tersebut meninggal. Tim Minamdang pada akhirnya berusaha untuk kembali mengambil barang bukti yang ada di kantor polisi. Mereka pun berhasil menghancurkan barang bukti tersebut. Keesokan harinya, Han Jun datang ke kantor polisi untuk menyampaikan berita bahwa bukti yang ada tidak bisa digunakan lagi. Han Jun dan Jae-hee pun bertengkar. Han Jun mengatakan bahwa ia memiliki rencana untuk menangkap Gopuri dan meminta gadis itu untuk percaya padanya. Han Jun mengatakan bahwa Bibi Im berada di kafe Minamdang saat ini. Ia meminta para polisi untuk memberikannya kesempatan. Cha Do-won yang mendengar rencana Han Jun tersebut menginformasikan hal tersebut kepada Bibi Im. Kembali ke kantor polisi, Gu Tae-soo kembali ditanyai dan adegan di mana Cha Do-won dan Gu Tae-soo merencanakan kejahatan mereka sebelumnya pun diperlihatkan.
경찰들이 오면 나 남한준이 그 금고를 털게 만들어야겠어. 차 대표가 박 회장을 제거하라고 지시했습니다. 시키는 대로 해. Setelah investigasi selesai, Chadowon menyampaikan kepada Gutesu bahwa ketika Gutesu akan dipindahkan, akan terjadi sebuah kecelakaan. Pria itu harus mencoba kabur saat itu juga. Adegan berpindah, kini tim Minamdang berusaha untuk mendapatkan file Jajong dan mereka harus pergi ke will milik BBM. Mereka semua pun bergegas, namun ternyata pihak Gopuri telah merencanakan jebakan untuk Hanjun. Namun kemudian ternyata Cha Seung-won juga telah mengikuti mereka. Ketika Hanjun dan Jae-hee telah mendapatkan file tersebut, BBM mengurung keduanya dalam ruangan lalu membiarkan gas tidur membuat keduanya pingsan. Chadowon kemudian muncul bersama BBM dan membawa Hanjun kembali ke kafe Minamdang. Ketika Hanjun terbangun, ia melihat mayat BBM di depannya. Ternyata ia telah masuk ke dalam perangkap komplotan Gopuri. Pihak kejaksaan dan kepolisian pun segera datang dan menangkapnya. Sekian 5 menit rangkuman drama Korea Cafe Minamdang episode 16. Untuk mengetahui kisahnya lebih lanjut dan lebih lengkap, kalian dapat menonton dramanya. Terima kasih. Drama Korea Cafe Minamdang episode 17 mengisahkan kelanjutan episode sebelumnya. Gu Tae-soo sedang berada dalam perjalanan bersama dengan polisi setelah menjalani pemeriksaan. Selama perjalanan, pihak polisi berusaha untuk meyakinkan Gu Tae-soo untuk mengakui kejahatannya. Namun pria itu memilih untuk diam. Tak terduga, sebuah mobil datang mengikuti mereka dan kecelakaan pun terjadi. Gu Tae-soo pada akhirnya berhasil kabur. 미안할 거 없어요. Berpindah ke Gopuri dan Bibi Lim, Nam Han-jun dibius dan dibawa pergi dengan sebuah mobil. Namun ternyata, Cha Seung-won telah melihat apa yang terjadi dan dilakukan oleh adiknya. Jaksa Chadowon sebagai Gopuri terus mencoba untuk memanipulasi semua orang, termasuk Suchol dan juga Hyejun. Pada akhirnya, mereka menyadari bahwa pihak Gopuri telah mencuri dukun tersebut. Mereka kemudian berusaha untuk memeriksa CCTV, namun ternyata mereka tidak bisa menemukan apapun. Hanjun dibawa pergi ke kafe Minamdang. Di sana, Gu Tae-soo telah menunggu Chadowon dan Bibi Lim. Cha Seung-won masih mengikuti mereka. Sementara di dalam, Chadowon membunuh Bibi Lim dan berusaha untuk menyalahkan Hanjun atas apa yang terjadi. Setelah selesai, Dowon pun memanggil semua orang untuk datang ke kafe Minamdang dan mereka pun segera menangkap Hanjun yang telah dituduh membunuh Bibi Lim. Hanjun sendiri tidak mengerti apa yang terjadi, namun ia tahu bahwa dirinya telah dijebak. Ketika Hanjun dibawa keluar, Suchol, Hyejun dan juga Hanjun berbicara. Hyejun berhasil menemukan sebuah rekaman seorang pergi bersama dengan Bibi Lim. Chadowon kemudian datang dan memeriksa video tersebut, dan Hanjun pun menatap pria itu dengan penuh curiga. Hanjun pun kemudian menyampaikan pesan kepada Suchol dan Hyejun. 이혼했거나 구르며 연관관계 확인해봐. Setelah ditangkap dan diamankan, Hanjun kemudian mulai berpikir tentang apa yang telah terjadi. Ia mencoba mencari tahu hubungan antara semua kasus yang ada. Nam Han-jun mulai melakukan kemahirannya untuk melakukan profiling. Pada akhirnya, ia pun sadar siapa pelaku sebenarnya dan orang dibalik sosok Gopuri. Jae-hee kemudian datang dan menemui Han-jun. Keduanya pun berbicara. Han-jun pun bertanya apakah gadis itu percaya kepada pria itu. Dan Jae-hee menyatakan bahwa dirinya percaya pada pria itu. Gadis itu pun bersikukuh bahwa ia akan mengungkapkan kebenaran tentang kasus yang sedang dialami. Hanjun kemudian mencoba untuk menenangkan Jae-hee untuk tidak terlalu khawatir soal dirinya. Keesokan harinya, Chadowon datang untuk membawa Hanjun ke kantor kejaksaan. Hanjun dibawa keluar dari penjara, namun pria itu beralasan untuk pergi ke toilet. Di toilet, ternyata Suchol telah menunggu dan pada akhirnya pun Hanjun berhasil kabur dengan bantuan Suchol. Chadowon yang telah menunggu di luar pada akhirnya merasa marah karena mereka tidak bisa menemukan Hanjun dimanapun. Di kantor polisi, pertikaian terjadi karena Hanjun berhasil kabur. Hanjun kemudian menelpon Jae-hee dan polisi berusaha untuk melacak pria itu. Nam Han-jun pada akhirnya mengungkapkan bahwa dirinya curiga bahwa Gopuri telah mengintai mereka. Hanjun berusaha untuk menjelaskan temuannya kepada semua orang. Sang dukun ingin mencari bukti dan meminta mereka semua untuk mempercayainya. Pada akhirnya, pihak polisi bertengkar dan saling menyalahkan. Di tengah pertikaian tersebut, Chadowon berusaha untuk menenangkan semua orang dan pada akhirnya Jae-hee berteriak yang membuat semua orang pun pergi. Di luar, Chadowon mendapatkan telepon dari Cha Seung-won dan Cha Seung-won mengungkapkan bahwa ia melihat apa yang telah dilakukan oleh Chadowon. Pria itu mulai memojokkannya. Kemudian,
Kakak beradik tersebut pun berdebat. Keduanya pada akhirnya melakukan sebuah kesepakatan agar Cha Seung-won menutup mulutnya. Cha Do-won dan Jae-hee masih berusaha untuk mencari di mana Han-jun bersembunyi. Ketika Jae sedang berdiri, gadis itu pun kemudian diculik oleh pihak Cha Seung-won. Mereka pun berusaha untuk mengikuti mobil tersebut, namun sayangnya mereka kehilangan mobil itu. Dan pada akhirnya, Nam Ha-jun menelpon Cha Do-won agar pria itu bisa menolong Han Jae-hee. Ternyata, apa yang dilakukan hanyalah akting Han-jun belaka. 차도원 변태 사이코패스 새끼 네가 감히 나를 가지고 놀아? Malam sebelumnya, ternyata Han-jun telah merencanakan apa yang terjadi dan merencanakan sebuah rencana untuk menangkap sosok Gopuri. Tim Minamdang dan kepolisian melakukan rapat tertutup tanpa Cha Do-won, dan Han-jun menjelaskan semua yang perlu mereka ketahui, yang membawa fakta bahwa sosok Cha Do-won merupakan salah satu dari 3 Gopuri yang sebenarnya mereka cari selama ini. Han-jun menjelaskan 3 perbedaan dari 3 Gopuri tersebut, yaitu Bibi Lim, Gu Tae-soo, dan juga Cha Do-won. Cha Do-won merupakan sosok Gopuri yang percaya bahwa dirinya bisa menghukum para orang jahat dan kebenaran yang ia yakini. Dan pria tersebut merupakan sosok yang mengatur semua pembunuhan yang terjadi. Semua orang merasa kaget dengan temuan tersebut dan berusaha untuk membela Cha Do-won. Hye-jun menunjukkan kamera CCTV yang didapatkan secara ilegal melalui kamera black box dari mobil Cha Seung-won yang menunjukkan sosok Cha Do-won. Setelah melihat video itu, Han Jae-hee merasa sangat terpukul dibuatnya. Pada akhirnya, mereka semua pun bersatu untuk menangkap Cha Do-won dan mengungkapkan semua kejahatannya. Han-jun mencoba untuk membuat sebuah jebakan yang bisa membuat pria itu terpojok. Dan awal rencana tersebut adalah kaburnya dirinya dari kantor polisi. Saat pertengkaran di tim polisi terjadi, mereka juga ternyata telah menanam virus ke dalam ponsel milik Cha Do-won. Oleh karena itu, mereka berhasil mengetahui semua rencana Cha Do-won. Saat pertemuan, tim polisi dan juga tim Minamdang pun menyusun rencana. Pada hari pelaksanaan misi, Cha Do-won datang bersama dengan Gu Tae-soo, seperti apa yang telah diprediksi oleh Han-jun. Namun dalam pelaksanaannya, sayangnya mereka harus menghadapi berbagai masalah. Suchol menyamar sebagai Cha Seung-won dan datang ke tempat di mana kesepakatan berlangsung. Dari kejauhan, Gu Tae-soo dan Cha Do-won memperhatikan pergerakannya dan memastikan Han-jun juga datang ke tempat tersebut. Di sisi lain, rencana Han-jun mulai sedikit berantakan karena hal-hal yang tidak terduga mulai terjadi. Han-jun yang menemui Suchol harus mencoba untuk membuat Cha Do-won yakin dengan apa yang terjadi. Walau berbagai hal terjadi karena keteledoran tim Minamdang dan juga kepolisian, Cha Do-won akhirnya datang bertemu dengan mereka semua dan mengakui semua kejahatannya sebagai sosok Gopuri. Dalam epilog, diperlihatkan bahwa Cha Seung-won telah diculik oleh tim Minamdang. Sekian 5 menit rangkuman drama Korea Cafe Minamdang episode 17. Untuk mengetahui kisahnya lebih lanjut dan lebih lengkap, kalian dapat menonton dramanya. Terima kasih. Drama Korea Cafe Minamdang berakhir dengan episode finalnya, yaitu episode 18. Episode ini diawali dengan pertemuan antara Nam Han-jun dan Jaksa Cha yang telah mengakui dirinya sebagai sosok Gopuri. Jaksa Cha Do-won mengungkapkan kekecewaannya karena Nam Han-jun tidak dapat menangkapnya. Han-jun pun bertanya apakah Cha Do-won benar-benar membunuh Jae-jong, dan pembunuh tersebut pada akhirnya mengakuinya. Gopuri kemudian menyalahkan Han-jun atas pembunuhan yang ia lakukan dan berencana untuk membunuh sang dukun. Namun Han-jun tidak merasa takut. 미안한데 그렇게 쉽게 못 죽지. Di sisi lain, detektif Han Jae-hee masih terikat dan kemudian meluapkan amarahnya karena teman-temannya telah dilukai. Gadis itu pun menghajar semua pesuruh Gopuri dan pada akhirnya mengakhiri aktingnya yang sengaja untuk diculik. Kembali ke Han-jun dan Gopuri, Han-jun mulai tertawa ketika Gopuri mengancamnya. Pada saat itu, Han-jun pun mengungkapkan bahwa Cha Do-won telah dijebak. Saat Cha Do-won dikepung, Gu Tae-soo muncul dan menembakkan pelurunya untuk menyelamatkan Cha Do-won. Saat Gu Tae-soo mengarahkan pistolnya kepada Han-jun, Han Jae-hee muncul dan menghentikannya. Cha Do-won berusaha untuk kabur, akan tetapi pada akhirnya dihentikan oleh Jae-hee. Namun sayangnya, Jae-hee mendapatkan tembakan dari Gu Tae-soo yang membuat Do-won berhasil kabur. Jae-hee dilarikan ke rumah sakit dan mendapatkan perawatan. Pada saat itu, Han-jun dan Jae-hee mulai berbincang. Han-jun merasa dirinya gagal karena melepaskan Cha Do-won. Jae-hee menyampaikan pada Han-jun bahwa dirinya tidak apa dan dukun itu harus percaya padanya.
Hanjun meminta Jae-hee untuk beristirahat, namun Jae-hee menolak karena ia bertekad untuk menangkap pembunuh kakaknya dan menghentikan Cha Do-won yang telah membodohinya. Upaya penangkapan Cha Do-won terus dilaksanakan dan kepolisian menaruh nama Do-won sebagai kriminal yang dicari. Hanjun dan Jae-hee segera melanjutkan pencarian Cha Do-won ke tempat di mana pria itu terakhir terlihat. Sementara itu, Cha Do-won sedang sibuk mengobati lukanya di sebuah toko obat yang telah tutup. Hanjun dan Jae-hee menemukan toko tersebut, namun jaksa Cha melihat keduanya lewat CCTV dan ia pun segera kabur. Adegan berpindah dan pagi pun tiba, dan publik mulai memiliki berbagai opini tentang sosok Cha Do-won. Pihak kepolisian juga terus bergerak dan mulai menggeledah kantor Cha Do-won. Pada saat penggeledahan berlangsung, Jae-hee meminta bantuan Ye-jun untuk membobol komputer milik Cha Do-won. Dan kemudian gadis itu pun menemukan barang-barang yang mencurigakan di kantor jaksa tersebut, termasuk diari milik psikolog Jang Hye-yeon. Di dalamnya terdapat sebuah rekaman bagaimana sang psikolog mencoba untuk memanipulasi ingatan dari jaksa Cha Do-won semasa pria itu masih kecil. Apa yang terjadi di masa lalu membuat jaksa Cha merasa ia harus menyingkirkan para kriminal. Dalam video, Hanjun menemukan suara yang menarik. Ternyata sebuah clicker dipakai untuk mengontrol emosi sang jaksa. Benda tersebut ditemukan oleh Jae-hee di kantor pria itu sebelumnya. Adegan berpindah memperlihatkan sosok Cha Do-won yang melihat-lihat sebuah toko dan seorang karyawan toko menyadari bahwa ia adalah pembunuh. Namun kemudian, Cha Do-won juga terlihat di berbagai tempat lainnya, membuat kepolisian merasa ada yang aneh dari gerak-gerik sang jaksa. Kembali ke sisi tim Namdang, Ye-jun berhasil memperoleh file dan komputer milik Cha Do-won. Di dalamnya terdapat beberapa bukti dan nama-nama orang yang harus ia singkirkan. Singkatnya, pria itu membuat semacam Death Note. Hanjun kemudian menemukan bahwa tempat-tempat yang dikunjungi Do-won adalah alamat dari orang-orang yang berada dalam list Death Note milik Do-won. 차도원 이 새끼 잡으러 가자. 그래. Ternyata, Cha Do-won telah membuat sebuah rencana jebakan dan memisahkan semua orang agar ia bisa menyingkirkan mereka semua. Rencana Cha Do-won untuk memisahkan semua orang pun berjalan dengan sempurna. Cha Do-won kemudian muncul dan menyingkirkan Hye-jun yang berada di ruangan kontrol sendirian. Nadan yang menyadari bahwa Hye-jun tidak menjawab pun segera pergi menuju tempat gadis tersebut sambil melaporkan kejadian pada Hanjun. Namun ia kemudian bertemu dengan Cha Do-won dan Do-won pun membuat pria itu jatuh pingsan. Saat berkeliling, Suchol kemudian menemukan ada yang aneh dan menemukan salah satu korban berada di lantai sebuah toko. Ternyata Cha Do-won masih berada di sana dan mengurung Suchol di dalam toko. Hanjun pun segera berlari dan mencari Do-won dan pada akhirnya keduanya bertemu. Hanjun dan Do-won pun kemudian terlibat dalam sebuah pertarungan sengit. Pada saat itu, Hanjun menggunakan clicker untuk menghentikan Cha Do-won dan keduanya pun berhenti untuk sejenak. Obrolan terjadi antara Hanjun dan juga Cha Do-won. Sang dukun mulai memancing amarah Do-won dengan mengatakan bahwa Do-won hanyalah korban cuci otak. Hanjun mengatakan bagaimana Do-won akan hancur ketika ia menyadari bahwa hal yang dilakukan adalah perbuatan yang salah. 너도 잘 알잖아. 넌 그냥 미친 사이코패스뿐이라는 걸. Perkelahian antara Hanjun dan Do-won juga kembali diperlihatkan. Saat itu hujan sudah turun dan membasahi keduanya. Do-won mengatakan bahwa masyarakat membutuhkannya karena ia membunuh orang-orang yang pantas mati. Dia menganggap bahwa dirinya adalah keadilan, yang sontak membuat Hanjun tertawa. Sang pembunuh berantai mengatakan bahwa Hanjun hanyalah sosok yang beruntung dan bisa hidup karenanya. Hanjun yang mendengar pun merasa kesal dan mengatakan hal tersebut bukanlah karena Cha Do-won. Hanjun juga mengungkapkan kemarahannya terkait Jae-jong. Cha Do-won pada akhirnya mengukit soal Jae-jong, membuat Hanjun makin saja kesal. Di sisi lain, semua orang mulai bisa membebaskan diri mereka dari perangkap Cha Do-won. Suchol berhasil keluar dari toko dan segera berlari mencari Hye-jun dan Nadan. Dalam perkelahian antara Nam Hanjun dan Cha Do-won, Hanjun tidak bisa membunuh Cha Do-won dan Do-won pun mulai menertawakan pria itu. Hanjun pada akhirnya menggertak Cha Do-won dan mengatakan bahwa dirinya berbeda dari sang psikopat yang ternyata juga takut akan kematian. 내가 너랑 다른 게 뭔 줄 알아? 난 내가 정이라고 생각하네. 난 너 안 죽이고! Hye-jun, Nadan dan Suchol akhirnya berkumpul dan mereka sadar bahwa Hanjun membutuhkan bantuan. Jae-hee juga muncul dan menemukan Hanjun dan Cha Do-won. Gadis itu langsung menangkap Cha Do-won di tempat. Pada akhirnya, Cha Do-won berhasil ditangkap dan media mulai muncul. Hanjun mengatakan bahwa Do-won bukanlah sosok pahlawan dan hanya seorang pembunuh berantai yang kejam. Kemunculan sang dukun mengalihkan perhatian dari Cha Do-won menuju Hanjun.
Tim Minamdang pun datang dan mulai menghentikan Han Jun yang ingin mengungkapkan bahwa dirinya adalah sosok profiler biasa. Tim Minamdang pun mulai mempromosikan kafe Minamdang. 재출금 많이 남았다고 이 새끼야. Seminggu kemudian, Gu Tae-soo yang berada di penjara dipertemukan dengan sosok ibunya. Cha-do-won di sisi lain bertemu dengan Jae-hee. Pembunuh berantai itu masih tidak mengakui kesalahannya, dan dia juga mengungkapkan perasaannya kepada gadis itu, yang dibalas dengan dingin oleh Han Jae-hee. Adegan kemudian memperlihatkan kafe Minamdang yang semakin saja terkenal di kalangan masyarakat. Namun Han Jun memilih untuk liburan dan meninggalkan pekerjaannya sebagai dukun selama 6 bulan. Nam Han Jun pun mengajak Jae-hee untuk berkencan, namun Jae-hee sedang sibuk dengan pekerjaannya. Akan tetapi, akhirnya gadis itu mendapatkan liburan dari kepolisian. Namun saat keduanya sedang berjalan-jalan, mereka menemukan sebuah potongan tangan dengan tanda yang mencurigakan. Drama KW Minamdang diakhiri dengan kembalinya tim Minamdang untuk mencari jejak pembunuh berantai lainnya. Sekian rangkuman drama KW Minamdang episode 18. Untuk mengetahui kisahnya lebih lengkap dan lebih lanjut, penonton dapat menyaksikan dramanya. Terima kasih.